Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Khairan Taufik, Samia Firdausyah, Jumriyah, Nadia Wahdania, dan saya sendiri Zulfadli sebagai ketua yang berasal dari kelas A, Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, yang akan mempresentasikan materi tentang penilaian belajar yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Muhammad Rais MP MT. Maka dari itu kita langsung saja menyimak materi tentang penilaian belajar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang sering dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan. Demikian pula dengan kegiatan belajar mengajar. Guru harus mengambil keputusan apakah seorang siswa harus mengulang materi tertentu. Apakah seorang siswa pantas naik kelas atau harus tidak lulus. Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat keputusan tersebut. Diperlukan berbagai pertimbangan yang matang agar diperoleh keputusan yang benar dan tepat, sehingga tidak merugikan siswa. Untuk mendapatkan keputusan yang tepat, diperlukan informasi yang tentang siswa, seperti penguasaan mereka terhadap materi, sikap, dan perilaku. Dalam konteks ilmiah, evaluasi memegang peran yang cukup penting. Dari sini pula, evaluasi diharapkan dapat memberikan umpan balik yang objektif tentang apa yang telah dipelajari siswa. Bagaimana siswa belajar dan bagaimana pula efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi merupakan komponen utama dalam tugas dan pekerjaan guru. Maka sebelum melangkah lebih jauh dalam mempelajari tentang evaluasi, berikut dipaparkan beberapa konsep dasar terkait dengan evaluasi, yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian adalah suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membantu kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek. Penilaian hasil belajar adalah segala macam prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai untuk kerja performa siswa atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip penilaian harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Adapun prinsip itu yaitu yang pertama itu sahih. Sahih itu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, karena itu instrumen yang digunakan harus sesuai prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Terus yang kedua ada pula objektif. Objektif itu didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian yang ketiga itu adil. Penilaian di dalam adil ini tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak alias peserta didik, dan tidak membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku, bangsa maupun gelar. Terus yang keempat ada pula terpadu. Proses penilaian secara terpadu itu merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, penilaian harus dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang kelima itu ada terbuka. Prosedur penilaian terbuka ini prosedur penilaian, kriteria, dan dasar pengambilan keputusan itu dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu menyeluruh dan berkesinambungan.
Penilaiannya itu mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya itu ada sistematis. Penilaian ini dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Kemudian yang kedelapan itu ada menggunakan acuan kriteria, di mana dimaksud penilaian ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian ada akuntabel. Akuntabel ini penilaiannya itu penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian secara akuntabel ini. Yang pertama itu memahami penilaian dan kegiatan belajar secara terpadu. Kemudian merancang penilaian bersamaan dengan penyusunan silabus dan RPP. Kemudian mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Selanjutnya yaitu melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Kemudian mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Selanjutnya itu mengembangkan dan menyediakan sistem perencanaan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Selanjutnya itu menggunakan cara dan alat penilaian yang beragam, yang bervariasi. Selanjutnya penilaian kelas dapat dilakukan dengan cara penilaian untuk kerja, unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran seefektif mungkin. Baiklah, selanjutnya yaitu menurut Citeden, kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran perlu diarahkan pada 4 hal, yaitu yang pertama penelusuran. Untuk kepentingan ini, pendidik mengumpulkan berbagai informasi melalui berbagai bentuk pengukuran untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar siswa. Yang kedua, pengecekan untuk mencari informasi tentang gambaran yang menyangkut kemampuan peserta didiknya. Yang ketiga, pencarian. Pendidik dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul selama proses belajar berlangsung. Yang keempat, penyimpulan untuk laporan hasil tentang kemajuan belajar peserta didik, baik peserta didik sendiri, sekolah, orang tua, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Fungsi penilaian hasil belajar. Dengan mengetahui makna penilaian yang ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka dengan cara lain dapat dikatakan bahwa tujuan penilaian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Dengan mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain yang pertama yaitu untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau lanjut tingkat. Ketiga, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, dan untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Yang kedua yaitu penilaian berfungsi diagnostik, yaitu apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu, diketahui pula sebab kelemahan itu.
Jadi, dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah dicari cara mengatasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu yang ketiga. Penilaian berfungsi sebagai penempatan sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Yang keempat yaitu umpan balik. Hasil suatu pengukuran atau skor tes tertentu dapat digunakan sebagai umpan balik, baik bagi individu yang menempuh tes maupun bagi guru yang berusaha mentransfer kemampuan kepada siswa. Yang kelima, menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar. Bagi mereka yang memperoleh hasil penilaian yang kurang baik, seharusnya menjadi cambuk untuk lebih berhasil dalam kegiatan penilaian yang akan datang dan secara tepat dapat mengetahui kelemahannya. Sedangkan bagi yang memperoleh nilai hasil yang baik, tentu saja hasil itu dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan hasilnya. Selain mendorong siswa untuk belajar lebih baik, dengan adanya penilaian juga dapat mendorong guru untuk mengajar lebih baik. Yang keenam, pengembangan ilmu. Ilmu seperti pengukuran pendidikan sangat tergantung pada hasil-hasil tes, pengukuran dan penilaian yang dilakukan sebagai kegiatan sehari-hari. Guru dan pendidik lainnya, pengukuran dan penilaian akan diperoleh pengetahuan empirik yang sangat berharga untuk pengetahuan ilmu dan teori. Tujuan penilaian hasil belajar. Penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran. Di antaranya untuk grading, seleksi, mengetahui tingkat penguasaan, kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan prediksi. Yang pertama sebagai grading. Penilaian ditunjukkan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain. Penilaian ini akan menunjukkan kedudukan peserta didik dalam urutan dibandingkan dengan anak yang lain. Karena itu, fungsi penilaian untuk grading ini cenderung membandingkan anak dengan anak yang lain sehingga lebih mengacu kepada penilaian acuan norm reference assessment. Yang kedua, sebagai alat seleksi. Penilaian ditunjukkan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu atau yang tidak boleh. Dalam hal ini, fungsi penilaian untuk menentukan seseorang dapat masuk atau tidak sekolah tertentu. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, untuk menggambarkan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang keempat, sebagai bimbingan penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, perkembangan pribadi maupun perkembangan penjurusan. Yang kelima, sebagai alat diagnosis. Penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. Ini akan membantu guru menentukan apakah seorang perlu remediasi atau pengayaan. Yang keenam, sebagai alat prediksi. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidik berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Contoh dari penilaian ini adalah tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
sesuai dengan tujuan tersebut. Penilaian menuntut guru agar secara langsung atau tidak langsung mampu melaksanakan penilaian dalam keseluruhan proses pembelajaran. Untuk menilai sejauh mana siswa telah menguasai beragam kompetensi, tentu saja berbagai jenis penilaian perlu diberikan sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai, seperti unjuk kerja atau kinerja, penugasan atau proyek, hasil karya atau produk, kumpulan hasil kerja siswa atau portofolio, dan penilaian tertulis seperti paper dan pensil test. Jadi, tujuan penilaian adalah memberikan masukan informasi secara komprehensif terhadap hasil belajar peserta didik, baik dilihat ketika dalam kegiatan pembelajaran berlangsung maupun dilihat dari hasil akhirnya. Dengan menggunakan berbagai cara, penilaian sesuai dengan kompetensi yang akan diharapkan dapat dicapai peserta didik. Sehingga kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus mengambil keputusan apakah seorang siswa harus mengulang materi tertentu, apakah seorang siswa pantas naik kelas ataukah harus tidak lulus. Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat keputusan tersebut. Untuk mendapatkan keputusan yang tepat diperlukan informasi yang memadai tentang siswa, seperti penguasaan mereka terhadap materi, sikap, dan perilakunya. Dalam konteks ilmiah, evaluasi memegang peran yang cukup penting. Dengan demikian, evaluasi merupakan komponen utama dalam tugas dan pekerjaan guru. Penilaian hasil belajar merupakan salah satu kegiatan dalam dunia pendidikan yang penting. Idealnya, penilaian pada bidang apapun dilakukan dengan menggunakan prosedur dan instrumen yang standar. Sekian pemaparan materi yang kelompok kami berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.